Episode 6. Saat tubuh meminta didengar. Pagi itu, Alia terbangun dengan kepala terasa berat. Bukan pusing yang tajam, melainkan rasa tidak nyaman yang membuatnya ingin tetap berbaring. Ia menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara Arman bersiap berangkat kerja. Biasanya, Alia akan segera bangun dan menuju dapur. Namun hari ini, tubuhnya menolak bergerak lebih cepat. "Mas," panggil Alia pelan. Arman menghentikan langkahnya dan menoleh. "Iya, aku sepertinya butuh istirahat sebentar hari ini." Kalimat itu keluar dengan ragu, seolah Alia sendiri tidak yakin boleh mengucapkannya. Sebelum melanjutkan ceritanya, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan terus menyajikan video menarik lainnya. Yuk subscribe. Kalau sudah kita lanjut ya. Arman mendekat ke sisi ranjang. Ia menatap wajah Alia yang pucat. "Kamu sakit?" "Tidak tahu," jawab Alia jujur, "hanya merasa sangat lelah." Arman menghela napas. "Kalau begitu, jangan paksa diri. Pesanan bisa ditunda." Alia mengangguk, meski di dalam hatinya muncul rasa bersalah yang sulit dijelaskan. Siang hari, Alia mencoba bangun. Ia hanya ingin menyiapkan air minum dan duduk sebentar di ruang tamu. Namun, baru beberapa langkah, tubuhnya terasa ringan seperti kehilangan tenaga. Ia berpegangan pada meja, menunggu rasa itu reda. "Tenang," bisiknya. "Sebentar saja." Namun kali ini, rasa itu tidak segera pergi. Alia duduk perlahan, napasnya tidak beraturan. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Beberapa menit berlalu sebelum ia bisa berdiri kembali. Ia memutuskan kembali ke kamar dan berbaring. Untuk pertama kalinya, Alia membiarkan pekerjaan menunggu. Sore hari, Arman pulang lebih awal. Ia terkejut melihat rumah yang lebih sunyi dari biasanya. Tak ada aroma kue, tak ada suara peralatan dapur. "Alia," panggilnya. Alia keluar dari kamar dengan langkah pelan. "Aku di sini." Arman segera mendekat. "Kamu kenapa?" Alia ingin tersenyum seperti biasa, tapi kali ini ia gagal. "Aku tidak enak badan sejak pagi." Arman menuntunnya duduk. "Kenapa tidak bilang dari tadi?" "Aku tidak ingin membuatmu khawatir." Arman terdiam. Kalimat itu terasa berat. "Alia, kamu istriku. Kamu tidak sedang sendirian." Malam itu, mereka duduk berhadapan tanpa televisi menyala. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, percakapan mereka berjalan lambat dan dalam. "Aku merasa kalau aku berhenti, semuanya akan runtuh," kata Alia akhirnya. "Aku ingin membantu, tapi aku takut tidak cukup kuat." Arman menunduk, menahan rasa bersalah yang mulai muncul. "Aku terlalu fokus pada pekerjaanku, sampai lupa melihatmu." "Aku tidak menyalahkanmu," jawab Alia pelan. "Aku juga salah karena tidak jujur." Kejujuran itu terasa lega sekaligus menyakitkan. Malam semakin larut. Alia kembali berbaring, kali ini dengan Arman duduk di sisinya. Arman menggenggam tangan Alia, seolah ingin memastikan ia benar-benar ada. "Kita harus ke dokter besok," kata Arman tegas, namun lembut. Alia ragu. "Kalau hanya lelah?" "Kalau bukan, kita akan tahu. Aku tidak ingin menebak-nebak." Alia mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia tidak menolak. Episode ini tidak ditutup dengan kepastian. Tidak ada jawaban pasti tentang apa yang terjadi pada Alia. Namun satu hal menjadi jelas. Tubuh Alia telah meminta didengar. Dan mengabaikannya bukan lagi pilihan. Ini adalah titik di mana konflik awal benar-benar terbentuk. Bukan sekadar tentang ekonomi atau waktu, melainkan tentang batas manusia dan kejujuran dalam pernikahan. Dan di balik keputusan untuk memeriksakan diri, tersembunyi kemungkinan yang akan mengubah cara mereka memandang kebahagiaan.